Dadi ra ono bangga-banggakno wong tuwa, bangga-banggakno keturunan barang iku lha apa. Iki zaman iku wis dihilangkan, Kanjeng Nabi udah menghapuskan kebanggaan-kebanggaan orang tua keturunan barang iku. Guri-guri muncul meneh itu kelakuan jahiliyah itu. Lah nek ngono terus sing mulya dhewe sapa? Sing luwih takwa ira kabeh ya. Kowe nek ngeduk-edukno takwamu. Ngeduk-edukno liyane percuma. Ora tambah mulya kowe tambah rendah. Ora usah bangga-bangganan diri, musik ana ketentuane sing paling akram ya atqaku. Wis rasa gegeran. Al-Burqa itu halaman 1 sampai halaman sekitar 90 itu masih indah. Tapi mulai halaman 90 mulai dia bicara tentang nasabnya, keunggulan klannya. Kemudian di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin kita lihat bagaimana keindahan dari awal. Kemudian ketika bicara bab kafaah, di situ mulai ada at-ta'ali 'alal akharin. Mulai di situ bicara tentang bahwa klannya itu lebih tinggi dari yang lain dengan tidak bisa seorang bukan dari mereka untuk menikahi mereka. Dan kita bisa juga lihat Al-Masra'ur Rawi tadi yang dibacakan oleh Gus Abdul Aziz Jazuli. Al-Masra'ur Rawi di awal bagus tentang bagaimana kita menjaga nasab Rasulullah, bagaimana kita cara untuk menghormati ahli baitnya Nabi. Kemudian tapi di ujung-ujungnya itu sama saja. Yang diungkapkan adalah bagaimana tentang keagungan-keagungan dari sosok-sosok yang ada di dalam klan Ba'lawi itu. Dan ini pola semacam ini itu lazim di dalam kitab-kitab Ba'lawi yang saya tidak temukan dalam kitab-kitab Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga saya memiliki kecurigaan tersendiri, jangan-jangan ini Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad bukan seorang Ba'lawi, tetapi ini baru asumsi yang memerlukan kajian tersendiri. Dari ini mungkin nanti Gus Aziz Jazuli yang ahli dalam menelusuri kitab-kitab ini untuk dengan clue begini, dengan clue-nya itu Gus Abdul Aziz. Di dalam tradisi literatur Ba'lawi, Abdullah bin Ali Al-Haddad ini adalah seorang yang buta sejak kecil karena dia kena penyakit cacar. Jadi sejak orok dia sudah kena penyakit cacar, kemudian dia buta. Nah, apakah betul seorang yang buta sejak kecil kemudian dia bisa menulis kitab yang begitu indah, yang begitu banyak? Nah, kan orang yang tidak bisa melihat mempunyai keterbatasan. Dia harus menulis, dia harus ibyadat, dia harus iswaddat kitab-kitab itu kan. Dari mulai masih muswaddah, kemudian bagaimana ditabyid sebuah kitab. Kan ini memerlukan sebuah keahlian yang memerlukan sebuah indera untuk membantunya. Apakah orang yang punya keterbatasan tidak bisa melihat itu dapat melakukan hal-hal semacam itu? Itu satu yang kita perlu juga untuk meneliti. Jangan sampai hal-hal yang telah kemudian diyakini itu, ketika ada hal-hal yang janggal kemudian kita biarkan begitu saja. Ya, ini tugas baru ini pada Gus Aziz Jazuli. Ini tantangan dari saya, Gus Aziz Jazuli untuk meneliti. Pertama menelitinya begini, Gus Aziz. Al-Haddad itu banyak di Yaman. Ada Al-Haddad di Sana'a, keluarga Al-Haddad di Sana'a. Ada keluarga Al-Haddad Al-Yafi'i dan Al-Haddad Ba'alawi ini yang baru muncul di abad ke-10 Hijriah. Sebelumnya, lihat di dalam kitab-kitab Tabaqat, itu Al-Haddad itu adalah Al-Yafi'i. Ada banyak ulama-ulama dari marga Al-Haddad Al-Yafi'i yang muncul di Yaman pada abad-abad sebelum abad ke-9. Nah, kemudian di Sana'a juga muncul Al-Haddad. Al-Haddad itu artinya tukang pandai besi gitu ya. Nah kemudian Gus Aziz Jazuli nanti menelusuri Al-Haddad yang ada di abad sebelumnya, kemudian dikonstruksikan hipotesanya di abad 10. Siapa saja yang ada di abad 10,
orang yang bernama Abdullah bin Alwi. Kita bukan menuduh, tetapi saya memiliki pola di dalam membaca kitab-kitab Balawi. Ini kitabnya Abdullah bin Al-Haddad, terutama Risalatul Mu'awana An-Nasaikh Ad-Diniyah, Ad-Da'watut Tammah, ini memiliki pola yang berbeda dari kebanyakan Balawi. Terima kasih. Ya. Nah, hanya saja untuk di beberapa kitab-kitab seperti Majmu' Kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad, begitu juga yang dikutip oleh cucunya, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad dalam kitabnya Al-Fawaidus Saniyah, itu pun sama mengunggulkan kenasapan beliau. Bahkan ketika membicarakan mengenai torikoh, bahwa torikoh Ba'lawi itu aqwamut turuq as-sufiyah, begitu. Torikoh yang paling lurus dari torikoh-torikoh sufi yang ada. Artinya memang ada perbedaannya di antara katakanlah silsilah kitabnya Imam Al-Haddad dengan Majmu' Kalam serta beberapa kutipan-kutipan yang disalin, yang dikutip oleh cucunya yaitu Ahmad bin Hasan Al-Haddad, dan itu bisa ditelusuri di dalam Al-Fawaidus Saniyah. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, untuk apa namanya kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan dan ditulis oleh para penulis-penulis biografi dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu biasanya muridnya yang membaca, kemudian gurunya yang nyimak. Nah, setelah itu terkumpullah pengetahuan-pengetahuan di dalam pemikirannya tokoh tersebut, kemudian beliau mengimlakkan atau mendikte yang kemudian kitab tersebut menjadi sebuah kitab seperti An-Nasaihud Diniyah, Risalatul Mu'awanah ataupun yang lain. Nah, untuk qabilah-qabilah seperti Al-Haddad nanti insya Allah nyusul ya. Ya, sebentar, sebelum dokter saya bisa berikan gambaran begini. Jadi kalau bisa berikan gambaran begini. Jadi kalau kitab-kitab yang diatribusikan terhadap Abdullah bin Ali Al-Haddad itu bisa jadi memang karangan dia, bisa jadi juga bukan. Jadi begini, jadi ada pola-pola di dalam cara orang untuk menuju sebuah kesimpulan atau ada tujuan tertentu di dalam sebuah mindset pemikiran, di dalam perspektif menuju tujuan tertentu itu kadang-kadang membuat kitab palsu yang diatribusikan pada tokoh yang besar. Itu ada pola-pola begitu. Makanya ketika Tasbitul Fuad ya, yang dikarang oleh murid daripada Abdul Haddad itu kan luar biasa berbedanya genrenya dengan kitab Risalatul Mu'awanah. Itu saya tidak percaya bahwa itu kalam-kalam daripada Abdul Haddad. Begitu pula Majmu' Kalamnya itu tadi, yang dalam Al-Fawaidus Saniyah dan sebagainya, itu kita tidak boleh mentah-mentah untuk mengambil bahwa itu karangan daripada kalam dari Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu catatan untuk menjadi sebuah renungan ketika nanti Gus Aziz Jazuli ingin menelusuri siapa Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sehingga polanya di dalam menulis kitab itu berbeda gitu. Makasih. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Yai Imad dan Gus Aziz. Itu menarik itu. Berarti ada hal baru yang akan kita telusuri, yaitu tentang Abdullah Al-Haddad.